Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ahmad Fadil. Saya akan menemani Anda belajar MK Filsafat Islam pada semester ini. Karena kemungkinan kita belum pernah bertemu di semester-semester sebelumnya, maka di pertemuan pertama ini selain membahas RPS, saya akan memperkenalkan diri. Saya berasal dari Tangerang Selatan, sekarang sudah tinggal bersama keluarga, istri dan dua anak saya di Serang, tepatnya di perumahan Puri Kartika Banjarsari di depan Polda. Saya sudah lama menjadi dosen di UIN Banten sejak tahun 2000 dan sehari-hari saya bisa Anda temui di ruang dosen Fakultas Dakwah. Selain itu, jika Anda ingin mengenal diri saya, silahkan datang ke akun-akun media sosial saya di TikTok, YouTube, IG, Facebook, dan di blog. Saya biasa menggunakan nama akun Ahmad 4 Fadil atau Bang Apad atau Toko Kebijaksanaan. Silakan follow dan subscribe. Saya sangat senang jika Anda mendukung saya dalam menghasilkan konten-konten yang positif. Selanjutnya, tentang RPS atau apa yang akan kita pelajari di semester ini. Izinkan saya terlebih dahulu memberikan pengantar bahwa pertanyaan yang muncul di pikiran saya pada semester ini adalah bagaimana saya dapat menemani Anda dalam belajar filsafat Islam sebagai seorang Anda adalah generasi Z ya yang hidup di era akal imitasi. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa jatuh cinta kepada filsafat itu bukan rezeki untuk semua orang. Mengapa? Pertama, orang belajar filsafat Islam biasanya pada tingkat perguruan tinggi. Lalu di antara banyak sekali materi kuliah yang harus dipelajari, alokasi waktu yang disediakan perguruan tinggi untuk belajar filsafat sangat sedikit. Kemudian yang kedua, kewajiban yang harus ditunaikan oleh para mahasiswa juga oleh dosen di luar kewajiban belajar dan mengajar itu sangat banyak. Selain mengikuti perkuliahan, Anda dituntut juga untuk aktif berorganisasi, bergaul, bahkan sebagian mungkin harus mencari nafkah. Ketiga, pengalih perhatian bagi mahasiswa juga dosen dari menunaikan tugas belajar secara khusus atau ya kewajibannya Anda sebagai remaja atau pemuda harapan bangsa itu sangat banyak. Walaupun materi perkuliahan sudah tersedia di internet, tapi ketika berselancar di internet atau menyekrol media sosial, mungkin berat sekali bagi mahasiswa untuk betah menyimak video pembelajaran, kecuali untuk mengerjakan tugas. Yang keempat, penguasaan bahasa. Banyak materi filsafat, termasuk filsafat Islam yang belum tersedia dalam bahasa Indonesia. Untuk belajar filsafat Islam, idealnya mahasiswa harus menguasai bahasa asing seperti Arab, Persia, Inggris, dan yang lainnya. Jangankan generasi Z, saya sendiri juga sering direpotkan oleh penghalang-penghalang tersebut. Saya mau bercerita sedikit pengalaman saya bergelut dengan filsafat Islam. Penyebab pertama yang tadi saya utarakan bahwa kebanyakan orang mengenal filsafat pada tingkat perguruan tinggi itu tidak terjadi pada diri saya. Saya alhamdulillah sudah mengenal filsafat sejak saya belajar pada tingkat madrasah aliyah di pesantren. Kiai saya mengajarkan kami para santrinya kitab logika. Waktu itu kitabnya namanya As-Sulam Al-Munawwarah. Kemudian nama-nama gedung di pesantren kami juga
nama-nama para filsuf seperti Al-Ghazali dan Ibn Rushd, dua nama filsuf besar yang menjadi nama bagi satu gedung sebenarnya. Bagian utaranya disebut Al-Ghazali dan bagian selatannya disebut Ibn Rushd. Kata Pak Kiai waktu itu ini untuk menandakan bahwa dua orang yang berbeda pendapat itu juga harus selalu dalam harmonis dan persatuan. Kemudian ada nama filsuf lain seperti Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah, Sibawai, dan nama-nama kamar di gedung-gedung itu luar biasa, yaitu para ulama, pemikir, cendekiawan yang menjadi murid atau pengikut dari ulama-ulama besar yang tadi namanya saya sebutkan. Kemudian penyebab kedua, sebagai dosen, ya sama seperti Anda sebagai mahasiswa, banyak tugas juga yang harus saya tunaikan yang kerap mengganggu keasikan saya menekuni filsafat. Misalnya pada suatu malam saya melihat sebuah buku berjudul Types and Problems of Philosophy, jenis-jenis dan problem-problem filsafat, tulisan Hunter Mead di sebuah laman yang menyiapkan buku-buku PDF. Ternyata ini buku tua, terbitnya tahun 1959. Saya mengunduhnya, kemudian ada juga edisi bahasa Arab dari buku itu, terjemahan Fuad Zakaria, seorang cendekiawan Mesir. Judulnya Al-Falsafah Anwa'uha wa Mushkilatuha. Dipublikasikan pada 2022. Saya lebih nyaman membaca bahasa Arab walaupun saya bisa mencerna juga teks-teks dalam bahasa Inggris. Maka saya baca buku yang kedua ini. Daftar isi buku tersebut sangat menarik. Dimulai dari keharusan filsafat, keharusan berfilsafat, lalu dilanjutkan dengan pembahasan-pembahasan seperti filsafat dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya, mazhab idealisme yang menyatakan alam semesta ini cocok bagi kita manusia, mazhab naturalisme yang menyatakan bahwa alam semesta itu tidak peduli dengan diri kita, kemudian asal muasal dan masa depan kehidupan, tentang legenda sistem mekanik, kebenaran, tentang apa yang bisa kita ketahui, metafisika apa kenyataan ini, dan sebagainya. Saya mau baca yang mana? Saya pilih saja yang paling awal, keharusan berfilsafat. Mead mengawali tulisannya dengan mengatakan bahwa banyak orang menganggap berfilsafat itu membuang-buang waktu. Berfilsafat tidak memberikan solusi untuk masalah apapun. Yang dibahas oleh filsafat hanya masalahnya sendiri. Dan itu pun tidak berhasil dia pecahkan. Banyak stigma lain seputar filsafat. Anda bisa lihat di YouTube saya atau di blog saya. Selanjutnya, Mid mengatakan bahwa pandangan-pandangan negatif seperti itu sangat mengganggu sehingga perlu dijawab secara profesional. Itu seperti pelecehan kepada guru yang tampangnya kusut atau guru zaman dulu yang masih suka menulis dengan kapur di papan tulis, kemudian tangannya ya terkotori oleh debu-debu kapur yang dia hapus, atau kalau mungkin zaman belakangan sebelum pakai smart screen itu masih menulis di papan tulis putih whiteboard dengan spidol, setelah dihapus Pak dosen, Pak guru tangannya kotor atas menyentuh hidungnya sehingga hidungnya jadi hitam. Kemudian dengan kondisi seperti itu ada orang yang melecehkannya. Pasti ya guru itu akan merasa tersinggung juga. Memangnya kalau kamu bekerja seperti saya, kamu bisa tetap tampil necis seperti seorang CEO atau katakanlah bankir gitu. Baru sampai di situ saya membaca tulisan Hunter Mead, sudah ada pekerjaan lain yang harus saya lakukan. Waktu itu saya harus menyelesaikan
laporan kerja saya sebagai dosen pada satu semester yang terakhir. Saya menghentikan membaca tulisan itu dan saya nggak tahu apakah saya akan bisa membaca buku itu lagi. Distraksi atau beban tugas, banyaknya beban tugas yang lain yang harus dikerjakan yang mencegah atau menyetop keasikan membaca buku filsafat. Kemudian yang ketiga, bahwa internet adalah pengalih perhatian. Ya, itu harus diakui. Tapi saya selalu berusaha menjadikan internet itu sebagai pembantu dalam belajar. Kita harus menguasai teknologi ini dan merasakan perkembangan teknologi ini sebagai berkah, sebagai nikmat. Walaupun saya bukan Gen Z, seperti saya singgung tadi, saya cukup melek internet dan aktivitas eh, ya aktivitas atau penggunaan saya di internet itu cukup tinggi. Beberapa buah pikiran saya seputar internet ini, yang pertama, kalau kita beraktivitas di internet itu sebenarnya tidak akan jauh berbeda dengan aktivitas kita di dunia maya. Mohon maaf. Aktivitas kita di internet, artinya di dunia maya, tidak akan jauh berbeda dengan aktivitas kita di dunia nyata. Kalau di dunia nyata, katakanlah kita senang membaca buku, maka kita akan mencari buku di internet. Kalau di dunia nyata kita senang mendengarkan musik, menonton film, menonton olahraga, pertandingan-pertandingan olahraga, maka itu juga yang kita akan cari di dunia maya saat kita berselancar. Jadi kita tidak bisa berkedok atau ya bermuka dua ya. Satu aktivitas aktivitas kita di dunia nyata, yang lain aktivitas kita di dunia maya, tidak. Sangat serupa, sangat mirip. Dan sebenarnya ya apapun yang kita klik, yang kita scroll, kita tap, itu akan kita pertanggungjawabkan juga. Buah pikiran yang kedua adalah eh, ya orang yang rajin belajar di dunia nyata, ia juga akan rajin, rajin belajar di dunia maya. Saya salah ketik ini. Saya betulin dulu. Jika Anda ingin belajar musik, sekarang sudah banyak sekali bantuannya di internet. Belajar masak, ingin workout, ada video-video mencontohkan gerakan-gerakan yang dibutuhkan dalam bidang apa saja. Sehingga kalau pada zaman sekarang ada orang yang punya kuota atau dia bisa mengakses WiFi, kemudian dia belum bisa belajar, maka orang itu memang sangat sulit didorong untuk belajar. Perpustakaan sudah ada di tangannya, guru sudah ada di hadapannya. Kemudian ya bagaimana orang mengekspresikan dirinya di dunia nyata itu juga tergantung dengan jati dirinya. Ada orang yang sangat pintar berdagang sehingga walaupun dia sudah sampai ke majelis taklim atau ke kelas, dia masih bisa berjualan. Tapi ada juga orang yang memang skillnya mengajar sehingga walaupun dia sudah sampai ke pasar, misalnya ke akun TikTok ya, tempat orang berjualan luar biasa, maka dia akan memanfaatkan akun itu untuk mengajar. Nah, terkait dengan mata kuliah kita, filsafat Islam, maka internet menyediakan banyak sekali referensi yang kita butuhkan. Misalnya, datanglah ke situs muslimfilosofi.org. Situs ini menyediakan bahan-bahan bacaan tentang para filsuf muslim dan pemikiran mereka sejak awal, yaitu sejak era penerjemahan.
hingga masa modern. Anda bisa membaca saja buku-buku digital yang tersedia di sana atau mendownloadnya gratis. Dan ya kebanyakan memang tersedianya dalam bahasa Arab dan Inggris, tapi sebagian halaman itu bisa Anda translate otomatis di peramban Anda. Misalnya jika Anda pakai Chrome itu juga sudah bisa ditranslate. Ya walaupun kualitas terjemahannya apa namanya masih ya hasil kerja akal imitasi tadi. Situs lain misalnya hindawi.org. Saya mau cerita lagi. Pada satu sore saya menyekrol halaman situs hindawi.org yang kebanyakan referensi tersedia di sana itu lebih ke modern, beda dengan muslim filosofi tadi yang klasik. Kemudian saya mendapatkan satu buku berjudul Bergson, karya Hasan Hanafi. Bergsonnya orang Eropa, Hasan Hanafinya orang Mesir. Setelah saya membaca daftar isi dan kata pengantarnya, terlintas di pikiran saya bahwa buku ini bisa di-compare dengan buku Hai bin Yakzon, karya Ibnu Tufel. Saya sangat senang buku Hai bin Yakzon itu. Saya pernah mencoba menerjemahkannya dulu, tapi sayang sekali tidak tuntas. Lantas file terjemahan yang adanya itu juga saya lupa simpan di mana, sehingga kalau saya mau mulai menerjemahkannya lagi itu hampir mulai dari nol. Mengapa saya berpikir antara Bergson dan Ibnu Tufel ada kemiripan? Karena Hanafi mengatakan Bergson adalah seorang filsuf kehidupan. Kemudian Bergson menyerukan bahwa setiap pemikir yang membaca Hazanah klasik itu tetap bisa memberikan kontribusi bagi masa hidupnya pada zaman sekarang. Selalu ada relevansinya. Kemudian tema-tema yang dibahas Bergson juga itu terkait dengan agama dan etika. Nah, semua tema itu juga ada di dalam karya Ibnu Tufel Hai bin Yakzon. Jadi mengkajinya, mengkomparnya itu pasti akan mengasihkan. Tapi sama seperti yang tadi, apakah saya melakukan apa yang saya pikir menyenangkan itu? Ternyata media sosial mendistrak, mengalihkan perhatian saya. Saya buka X atau Twitter, lantas di Twitter itu saya dapat info tentang adanya jurnal yang bernama The Monist, jurnal khusus tentang filsafat. Dan di situ ada artikel baru publish dan itu open access tentang Ibnu Sina. Ada 3 artikel yang gratis. Ya, saya suka yang gratisan karena apa namanya kampus kita sayang sekali nggak langganan jurnal ini, maka hanya 3 artikel itu aja yang bisa saya dapatkan. Jadi eh, kita harus terus berusaha berselancar menyeimbangkan antara internet sebagai pengalih perhatian dengan internet atau AI yang bisa menerjemahkan fungsi penerjemahan tadi itu sebagai asisten kita dalam belajar. Ya, banyak sekali misalnya manfaat internet. Ada mungkin Anda pernah lihat juga Fahruddin Faiz yang konten-kontennya tentang filsafat itu cukup membuat gairah anak-anak muda untuk mengkaji filsafat menjadi meningkat. Bahkan di TikTok juga semakin banyak saya temukan akun-akun para penggemar filsafat baik secara individual ataupun komunitas yang membuat konten-konten itu. Yang keempat tentang AI tadi ini masih pertanyaan besar bagi saya yang akan saya dalami pada satu semester ini. Sebatas mana kita boleh menggunakan AI? Saya termasuk misalnya walaupun mencoba menelusuri apa yang bisa dibantu oleh AI ke saya, kepada kita semua, saya masih cenderung membatasinya semaksimal mungkin.
untuk penerjemahan yang dia memang membantu, tapi kita harus mengeditnya lagi, merasakan kalau ada kejanggalan kata, kalimat, maka kita harus ya bekerja secara manual, melihat kamus. Kemudian AI bisa meringkas dan sebagainya, ya memberikan struktur atau sistematika awal untuk bidang yang ingin kita pelajari. Ya, oke, sebagai informasi awal bisa kita terima. Tapi dia tidak boleh saat ini, saya pikir, ini pendapat saya, memberikan kita jawaban akhir yang belum diverifikasi, belum diuji, lantas kita jadikan itu sebagai produk dari diri kita. Oke, selanjutnya apa yang akan kita pelajari pada 16 pertemuan di semester ini? 16 pertemuan diambil dengan sekarang perkenalan dan RPS serta UTS dan UAS. Berarti saya akan menyediakan 13 materi untuk kita pelajari bersama-sama. Dan ke-13 tema itu adalah pengertian filsafat, nanti akan kita kaji di pertemuan kedua. Selanjutnya keharmonisan agama dengan filsafat, sejarah filsafat pra-Islam dan pada masa Islam, kemudian logika di kalangan para pemikir Muslim, teologi atau ilmu kalam dan akidah, ya, bagaimana teologi kaum muslimin itu sangat berkaitan dengan filsafat. Kemudian kita juga mempelajari tasawuf di dunia Islam, lalu tiga aliran besar dalam filsafat Islam, yaitu Masyaiyah atau peripatetisme, Isrokiyah, iluminasionisme, dan hikmah muta'aliyah atau filsafat transendental. Selanjutnya kita akan mempelajari bidang-bidang kajian utama dalam filsafat, tentu saja dalam perspektif filsafat Islam, yaitu metafisika, epistemologi, manusia dan alam, serta politik. Nah, saudara-saudara, pada mata kuliah ini saya akan berusaha mengajak Anda untuk bisa sampai membaca, menerjemahkan, dan mendiskusikan teks-teks filsafat Islam klasik pada ke-13 tema tadi. Misalnya pada pertemuan kedua, pengertian atau definisi filsafat, saya yakin Anda bisa dengan mudah mencari apa pengertian filsafat, objek kajiannya, urgensi mempelajarinya, tema-temanya. Nah, saya menyediakan bahan-bahan itu. Nanti saya akan share link sites Google yang berisi materi-materi yang saya pikir umum bisa Anda peroleh dari berbagai sumber. Tapi di sites Google itu dan di mata kuliah ini yang menjadi target utamanya adalah bisa membaca teks filsafat Islam klasik tentang pengertian dan urgensi filsafat. Nah, sebagai contoh, untuk mata kuliah kita semester ini yang saya siapkan adalah pendapat Al-Kindi tentang Mahwa al-Falsafah. Apa itu filsafat? Kemudian pada pertemuan yang kedua, tentang relasi antara agama dan filsafat. Ini juga ya materi apapun sebenarnya yang ada dari 13 materi itu bisa Anda cari dengan searching di internet, bertanya kepada AI, ChatGPT, Gemini, atau yang lainnya, meminta mereka, bahkan kepada AI-nya Meta yang ada di WhatsApp Anda. Karena itu, selain saya sendiri membuat tulisan-tulisan tentang eh, siapa ulama yang mengkampanyekan bahwa filsafat itu harmonis dengan agama, siapa ulama muslim yang menolak pendapat tersebut, saya akan mengajak Anda untuk membaca bukunya langsung, yaitu Jalaluddin Asyuyuti yang menulis Saunul Mantik wal Kalam an Fannayil Mantik wal Kalam. Kita harus menjaga
pikiran dan perkataan kita, kata As-Suyuti di dalam judul bukunya tadi, dari dua ilmu, yaitu ilmu logika dan ilmu teologi. Jadi sangat jelas beliau punya pandangan yang negatif terhadap filsafat. Sementara Ibnu Rus dalam bukunya Faslul Maqal fi ma bayna syari'ah wal hikmah minal ittisal menyatakan sebaliknya. Agama dan filsafat itu selaras. Saya akan mengajak Anda membaca buku itu. Dan saya sudah menyiapkan di kanal YouTube saya lengkap. Saya membaca teks Arabnya dan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya. Kemudian terjemahan itu juga sudah dibukukan menjadi buku dalam bahasa Indonesia berjudul Filosofi Keimanan. Anda bisa beli buku itu langsung secara online di mana saja, toko pink, toko hijau, atau yang lainnya. Tapi kalau Anda mau pesan ke saya, juga Anda bisa menghubungi langsung nomor saya atau di list dulu oleh penanggung jawab mata kuliah ini. Tapi sama seperti tadi, untuk follow, subscribe akun medsos saya itu, karena Anda memang ingin mendukung konten produktif, maka saya juga bukan penjual buku. Walaupun Anda beli bukunya ke saya, itu tidak mendongkrak nilai. Kalau Anda membeli bukunya langsung online atau kemana saja, itu juga silahkan saja. Begitu dalam dalam tema-tema yang lain pada pada 13 tema di mata kuliah ini. Di sini Anda sudah melihat ada satu sites Google yang materinya saya siapkan. Nanti saya share linknya di grup mata kuliah. Terakhir, bagaimana tentang penilaian? Selain UTS dan UAS, saya akan meminta Anda mengerjakan dua tugas yang semuanya individual. Yang pertama, lihat di sini ada 13 tema. Saya minta Anda menulis pengalaman Anda mempelajari ke-13 tema ini. Jadi saya nggak meminta Anda merangkum apa yang saya tulis di sites ini. Tapi ceritakan bagaimana pengalaman Anda mempelajari tema-tema ini. Baik mempelajarinya di situs yang saya sediakan ini atau pada sumber-sumber yang lain. Ada 13 tema, saya minta Anda menceritakan pengalaman Anda belajar 10 tema saja. Anda boleh tulis di buku, tulis nanti di foto dan di-upload ke Google Drive Anda, atau bisa juga Anda langsung ketik nanti filenya yang Anda kumpulkan di Google Drive pribadi Anda. Kemudian karena materinya ini sudah lengkap ya, 13 tema ini sudah lengkap semuanya di situs ini. Saya minta Anda setor tugas pertama ini pada pertemuan ke berapa ya? Ke-8 sebagai pengganti bareng dengan UTS-nya. Kemudian setelah UTS, nanti Anda membuat produk yang terkait dengan filsafat Islam. Produknya boleh Anda membuat tulisan. Di antara 13 tema ini pilih mana tema yang paling menarik. Di antara nama-nama filsuf yang disebutkan di sini, pilih mana yang paling Anda favoritkan. Kemudian buat satu tulisan tentang tema atau tokoh itu. Itu kalau mau berbentuk tulisan. Bisa juga eh, tugas atau produk ini berupa aktivitas Anda yang terkait dengan filsafat Islam. Misalnya di Banten, di Serang sekarang banyak komunitas-komunitas diskusi filsafat Islam. Di antaranya Sekolah Filsafat Averus atau Avicenna Center atau yang lainnya. Yang mereka menyelenggarakan diskusi-diskusi atau kajian-kajian. Jika Anda mengikuti aktivitas komunitas-komunitas itu,
baik yang ada di Serang atau di luar Serang, maka laporan kegiatannya bisa menjadi tugas yang kedua, yaitu produk. Itu yang saya sampaikan pada pertemuan pertama ini. Ini saya upload di YouTube saya, insya Allah, dan silakan tandai kehadiran Anda dengan memberikan komentar di channel YouTube saya tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.